Biarkan Tuhan itu sendiri. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Yang disebut iblis, yang senantiasa memalingkan manusia. Jadi iblis ini pintar, lihai. Segala sesuatu yang diupayakan oleh manusia, diupayakan oleh iblis untuk dibelokkan, dibengkokkan. Jadi terasa indah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, iblis bisa meramu itu menjadi benar di hadapan manusia. Salah di hadapan Tuhan, iblisnya menjadikan itu adalah sebuah kebenaran untuk manusia. Oleh karena itu, kalau kami di Islam, maka pola awalnya untuk memahami sebuah konsep keyakinan, pijakan awal itu adalah akal. Lepas dari akal, itu mudah untuk direcoki sama iblis. Begitu, Bang. Ya, jadi saya juga percaya bahwasannya kalau Bang Juma itu orangnya baik, santai gitu dia. Artinya di sini saya juga melihat bagaimana dari Bang Juma ini, bagaimana dia bisa menyesuaikan dirinya sendiri, di mana tempatnya dia tahu begitu dia. Jadi yang saya selalu sarankan seperti ini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan yang benar, bagaimana kita mengatakan kita mengikuti ajaran yang benar, sedangkan perkataan yang keluar dari mulut kita itu bagaikan api gitu dia, dan tidak bisa menerima apa kekurangan dari orang lain begitu. Iya, sebenarnya kita sudah pada endingnya. Kalau Kristen itu sudah ada pada endingnya, bukan lagi proses pewahyuan atau proses pengajaran dari sumber kepada umat. Tetapi kita ini masing-masing adalah umat yang sudah bisa mendapatkan nilai dari apa yang kita imani. Begitu juga kami Islam. Bukan lagi masa pewahyuan di mana masih dibutuhkan pengajaran-pengajaran yang sifatnya belum final. Kalau di Islam sudah final. Nah, kalau di Kristen pun sudah final. Maka penilaian kita masing-masing terhadap keyakinan kita ini, kalau kami Islam ya harus kembali kepada titik awal, yaitu akal. Karena akal inilah serpihan cahaya yang Tuhan titipkan kepada kita manusia untuk bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tanpa akal ya sama seperti makhluk yang lain. Gitu, Bang. Ya, jadi mungkin kita bisa lanjut pada poinnya ya, Bang Suma, supaya kita diskusi kita bisa berlanjut. Saya ingin membuat sesuatu hal yang menjadi patokan kita untuk bisa kita bahas di sini, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana caranya, dan bagaimana mengasihi manusia. Ya, yaitu karena di antara kedua hal ini yang kita temui bahwa di Bang Suma pun pasti ada mengarahkan untuk bagaimana mencintai Tuhan. Terus ada juga bagaimana caranya mencintai manusia tanpa menabrakkan antara cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap manusia itu bertabrakan. Tapi searah, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang sedang mendengarkan kita berbicara nanti. Mungkin Bang Suma ada masukan untuk kedua hal ini? Jadi gini ya Bang Juma ya, saya ingin di sini kita nanti kalau kita ini kan udah malam, kalau sudah nanti kita mau diskusi, kita diskusi itu tentang kalau ada pertanyaan itu kita harus menjawab sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, baik itu Kristen baik itu Muslim ya. Iya, saya boleh jawab ya saudara-saudara. Jadi sebelumnya di Islam itu bentar Bang Juma. Sebelumnya shalom Bang Spedir, selamat malam Bang Kedir. Shalom. Malam. Shalom. Oke. Ya, lanjut. Untuk saudara Seman, selamat malam untuk saudara-saudara Muslim ya. Terima kasih. Ya, kalau di Islam itu ada yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan kepada Allah
dan hubungan kepada manusia. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sembahlah aku, sembahlah Allah, dan jangan kamu menyekutukannya dengan satu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi mengasihi di dalam konsep Islam itu adalah mentaati perintah Allah, dan mengasihi manusia itu adalah berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Dan bukan hanya sebatas itu, Allah juga mengatakan jangan sombong dan jangan membanggakan diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Seperti itu ayatnya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Suma. Luar biasa ya Bang Suma. Jadi mungkin kita bahas satu-satu, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan itu, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Itu kan kita perlu ketahui hal itu. Nah, kalau di saya itu ada tertulis bahwa kita harus mencintai Tuhan itu lebih dari apapun. Itu ada tertulis di, entah saya cari datanya ya. Itu ada tertulis di Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Nah, itu perkataan. Berarti di sana kita temukan ada satu kepastian. Mungkin saya buka dulu Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai 30 ya. Sebentar saya buka dulu. Dari sini kita memulai untuk mengenal Tuhan itu seperti apa. Nanti saya menjelaskan untuk kelanjutannya. Nah, ini dikatakan 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Berarti kita tahu apa itu firman Tuhan yang benar, dan kita bisa mengikutinya tanpa ada kesalahan. Ya. Nah, itu ada di saat itu kita juga ada mendapatkan janji, kepastian, keselamatan. Ya, jadi bukan cuma kita mengenalnya, tapi kalau kita mengikutinya, kita mendapatkan satu kepastian keselamatan di sana. Nah, nanti kita cari lebih lanjut lagi tentang kepastiannya itu seperti apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Tapi mungkin saya mulai dari sini dulu. Yaitu bahwa di muka bumi ini kan ada banyak hal yang ada banyak kitab lah. Tapi di sini kami mendapatkan satu patokan bahwa kita tahu apa itu Allah yang benar itu dari firman-Nya, karena semua manusia mengenal Tuhannya dari firman-Nya. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah apakah itu kebenaran atau benar, apa betul saja. Nah, itu pasti ada standar-standarnya gitu loh Bang Zul. Ya mungkin saya begitu aja dulu. Mungkin ada tambahan dari saudara yang lain. Mungkin sebelum ditambahkan ya, izinkan saya kemudian bercerita tentang kasih. Kasih kepada Allah artinya cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan. Jadi kalau di Islam itu Bung, cinta akan Allah itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar iman dan takwa. Jadi cinta itu terbukti dengan umat Islam itu melaksanakan segala perintahnya
dan menjauhi larangan-larangannya. Umat Islam taat tanpa ada paksaan. Umat Islam melakukan perintahnya dengan rasa sukacita. Bahkan saking cintanya, umat Islam itu kalau diuji, maka mereka bersabar. Mereka tidak mengumpat Tuhan. Mereka kemudian tidak meremehkan Tuhan. Ujian dianggapnya sebagai wujud cinta. Jadi di Islam itu diumpamakan dengan cinta kepada makhluk. Dalam arti kata, kalau kita cinta kepada ibu, cinta kepada kekasih, maka seluruh perintah yang ia sampaikan, sebisa mungkin kita upayakan, kita ikutin. Apa yang dipesankan ketika kita ingin keluar rumah, sebisa mungkin kita perturutkan. Nah, cinta kepada Allah itu jauh daripada itu. Itulah yang dikatakan kasih dalam Islam. Jadi kalau kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, dan cinta kepada Tuhan, berarti harus diimplementasikan. Nah, faktor kedua, bukti kecintaan adalah mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Mencintai orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya, yang menjadi hamba-hambanya yang terpilih, menjadi duta-dutanya, menjadi nabi-nabi dan rasulnya. Makanya di Islam itu berusaha untuk memurnikan akidah para nabi. Karena nabi-nabi ini, utusan-utusan ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Sama seperti ketika saya punya adik saya ini dicintai oleh ibu saya, maka saya harus mencintai adik saya. Karena adik saya ini adalah orang yang dicintai oleh ibu saya. Sama seperti Nabi. Ketika Nabi diutus, sebisa mungkin Nabi itu disucikan. Karena Tuhan pun yang mengutusnya mensucikannya, memuliakannya, mengasihinya. Maka tak ada baginya, tak ada bagi Islam untuk menghina, menghujat, dan mengiyakan orang-orang yang menistakan para nabi. Karena cinta kami kepada Allah, maka kami juga akan cinta kepada nabi-nabi utusannya. Itu implementasi daripada iman kami. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, silakan. saya Dalton. Iya, silakan. Tadi Bang Juma mengatakan semua utusan atau hamba-hamba Allah dicintai oleh Allah, maka Muslim juga wajib mencintai. Jadi seperti Yesus ini, apakah itu juga termasuk hamba Allah dalam Muslim? Iya, betul. Oke. Al-Quran yang mengatakan itu, Bible juga yang mengatakan itu. Oke, terima kasih. Iya. Tapi sayang, seribu sayang Bang Juma, ternyata banyak saudara Islam justru menghina-hina Yesus, termasuk Sinandar mengatakan Yesus menikahlah, Yesus poligami lah. Itu bagaimana itu Bang Juma? Kalau saya Bang, Yesus ini manusia, 100% manusia, adalah lebih terhormat kalau sebagai manusia dia menikah daripada dia seorang laki-laki sampai usia 33 tahun tidak menikah. Sementara dia punya kelamin, mohon maaf. Dia punya nafsu, dia bisa lapar, dia bisa kenyang, dia makan. Berarti dia punya nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Saripati makanannya ada yang menjadi sperma. Kalau dia tidak nikah, dia tidak kawin, lalu bagaimana dia melampiaskan kelaki-lakiannya? Ini maaf nih. Kemudian yang kedua, tidak ada hukum yang dilanggar ketika Yesus itu menikah. Hukum apa yang dilanggar? Hukum negara tidak, hukum agama tidak. Apa yang menghina di situ? Itu justru menghormati daripada seorang Yesus, mohon maaf, daripada seorang Yesus kemudian memperkosa diri sendiri. Itu jauh lebih menghinakan. Karena kita lihat dari faktor kemanusiaan, beliau makan, beliau minum, beliau kemudian tidur, beliau ketakutan, beliau was-was. Jadi dia tergantung antara jasad, berarti dia tergilir oleh ruang dan waktu. Begitu juga kebutuhan biologisnya. Jadi saya rasa penilaian saya sebagai ini bukan karena dia Muslim, beliau Muslim, tapi saya mendudukkan Yesus ini sebagai manusia mulia, maka tentu dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sekira begitu, Bung. Silakan. Oke, saya izin menanggapi ya. Saya izin sedikit saya selesaikan dulu ya. Sedikit saya selesaikan, nanti tanggung ya. Saya selesaikan aja sih. Maaf ya teman ya. Jadi begini Bang Juma, kan Yesus itu boleh dikatakan di dalam Muslim Nabi Isa lah ya.
Ya. Oke. Jadi begini Bang Juma, saya bukan marah atau benci kepada Yonatan Nandar karena kalau dia katakan seperti abang katakan tadi, dia punya nutrisi, punya makan, punya sperma, ya itu betul. Masalahnya bukan itu bang, masalahnya Yesus itu tidak pernah menikah, apalagi poligami. Apalagi tadi abang sudah setuju Yesus itu adalah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa menikah? Apakah Nabi Isa poligami? Kalau memang Nabi Isa poligami atau menikah, bolehlah. Ya kan, ada kemiripannya, bolehlah dicocokkan. Sedangkan abang sendiri mengakui tadi, Nabi Isa dalam Islam itu Yesus. Jadi apakah abang masih membela si Yonatan Nandar? Makasih. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, Bung, surah Ar-Ra'd ayat 38 dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Dan sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad, dan aku berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Itu dalam Al-Quran itu dijelaskan. Nah, apakah Nabi Isa ini rasul? Rasul. Sesuai dengan ayat ini beliau menikah berarti. Nah, dan kami tidak mau mengingkari iman kami. Kalaupun misalnya saudara Nandar menemukan data bahwa beliau menikah, saya rasa ada hal kuat di dalam diri saudara saya Kristen yang menolak hal tersebut. Mungkin karena faktor X. Misalnya Yesus dianggap Tuhan. Bagaimana mungkin sosok Tuhan ini bisa menikah? Nah itu, apakah Yesus salah ketika menikah? Atau justru konsep Tuhan terhadap Yesus ini yang mungkin perlu dibenahi? Karena manusia biasa pasti butuh nikah. Yesus pasti tidak mungkin terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Misalnya ketika kita lihat di dalam kitab Matius, Lukas, bagaimana dia disentuh oleh seorang wanita Maria, diminyaki oleh seorang wanita Maria. Sementara beliau bukan mahram, bukan istri. Itu bisa dihitung dosa dalam tradisi Yudaism. Tapi kalau Maria ini ternyata benar istrinya, wanita yang sah sebagai miliknya, maka itu bukan sebuah perbuatan yang tercela. Karena dia adalah seorang rabi katanya, syarat untuk menjadi rabi kudu wajib menikah. Nah, Yesus dipanggil rabi. Ana rabam wamaran. Saya adalah seorang rabi dan saya adalah seorang guru. Nah, itu. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, mungkin nanti bisa ditambahi teman saya tadi ada yang udah mau cenderung ya. Jadi begini silakan. Bang, ini terakhir dari saya. Kalau begitu, Abang tidak bisa membuktikan secara langsung data dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu menikah. Oke lah, gak apa-apa lah, tapi tolonglah. Kalau memang tidak ada datanya secara real di Al-Quran atau hadis Nabi Isa itu menikah, tolonglah jangan dikatakan Yesus itu menikah. Oke, terima kasih. Teman saya silakan. Oke, jadi Bang Suma, kita kembali kepada poin yang tadi. Bagaimana cinta kepada Tuhan itu, mumpung saya ada data, Bang Suma. Ya, jadi itu di Matius 10 ayat yang ke-37. Saya bacakannya, Bang Suma. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, berarti mengasihi bapak, orang tua lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku, ia tidak layak bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, ya, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, bahkan dikatakan di sini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bang Suma, di sini kecintaan kami kepada Tuhan itu kami dituntut untuk lebih daripada orang-orang yang bahkan lebih dekat kepada kami. Kami dituntut seperti itu. Saya kasih contoh. Apabila orang tua saya memerintahkan saya sesuatu
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan menolak untuk melakukannya. Karena kecintaan saya kepada Tuhan itu lebih daripada orang tua saya, atau lebih dari orang yang terdekat sama saya. Nah, orang tua kan kebanyakan memikirkan bagaimana kebahagiaan anak-anaknya, bagaimana anaknya ini bisa bahagia, sehingga orang tua pasti dia tidak akan menerima apabila anaknya ini memutuskan untuk mengikuti Tuhan, ya kan? Dia sudah pasti tahu mengikuti Tuhan kan pasti dia akan menderita karena dia tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Itu contoh kecil. Berarti sudah pasti orang tua mengarahkannya untuk, oh jangan kerja ikut Tuhan, Anda harus bekerja di perusahaan, ya kan? Nah, disitulah letak bagaimana kami harus mengambil satu komitmen bahwa kami harus cinta kepada orang tua lebih daripada Tuhan, atau kami cinta kepada Tuhan lebih daripada kepada orang tua. Itu maksud ayat itu. Nah, saya ingin tahu kalau di Bang Suma itu bagaimana meletakkan apabila saat Bang Suma dihadapkan dengan kedua pilihan tadi, yaitu orang yang terdekat dan kepada Tuhan. Itu apa yang Bang Suma lakukan menurut keimanan Bang Suma? Silakan. Iya, kalau di Islam itu tidak bisa dipisahkan. Karena justru ketaatan kami kepada kedua orang tua kami adalah cerminan cinta kami kepada Tuhan kami. Karena Tuhan kami yang memerintahkan untuk kami cinta dan memelihara kedua orang tua kami. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua kami beda akidah? Allah Subhanahu wa taala justru menerangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, maka jangan engkau mentaati atas perintah itu, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan perbuatan baik. Nah, itu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran mengatakan bahwa kamu harus menjaga hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Bahkan dikatakan jangan kamu berkata kepadanya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma okilahuma fala takul lahuma uffin. Nah, itu dia. Jangan kau berkata dan jangan kamu membentak keduanya. Akan tetapi wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Ini perintah. Perintah untuk menghormat sehormat-hormatnya kepada kedua orang tua. Itu di Islam. Kalau dia murtad atau dia beda agama, kata Allah, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati hal tersebut. Akan tetapi tetaplah pergauli kedua orang tuamu ini di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Jadi taat cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan cinta kepada orang tua. Baik dia itu Islam atau dia tidak Islam. Tetap kami wajib hukumnya mencintai kedua orang tua. Tak ada yang bisa memisahkan itu. Allah tidak memisahkan. Allah tidak membenci. Seperti yang saudara bacakan, apabila dia tidak orang datang kepadaku tidak membenci ibunya, istrinya, ayahnya. Kalau di Islam itu tidak pakai yang kayak gitu, Bang. Maaf, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Siap. Tapi di sini saya lebih masuk yaitu tadi Bang Suma mengatakan bahwa apabila kita mengasihi orang tua kita, mencintainya, itu harus bersama-sama. Ya, itu saya setuju. Tapi di sini saya lebih masuk lagi Bang Suma. Yaitu tadi di satu sisi Bang Suma sudah sedikit mengakui bahwa di lain sisi orang tua Bang Suma misalnya beda iman, Bang Suma tidak boleh mengikuti.
ya kan? Nah, berarti wujud ketaatan Bang Suma itu tidak ada juga. Berarti Bang Suma juga secara tidak langsung tidak mengasihi orang tua Bang Suma. Kalau saya mengatakan hal demikian. Nah, saya akan maju lagi Bang Suma. Ini tertulis di sini ya, di Matius 10 juga. Itu kita bisa lihat dari ayat 28. Dan jika kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, ya, takutlah terutama kepada Dia atau kepada Tuhannya yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, ya. Jadi kami diajarkan untuk tidak khawatir, ya. Di ayat 29-nya tidak boleh khawatir tentang apapun itu, karena burung di udara pun itu dipelihara Tuhan, ya. Di ayat 30 ya 31-nya itu sudah jelas, ya. Bahkan di sini di 32-nya, setiap orang yang dengan satu patokan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah, saya ingin tahu Bang Suma, jika orang tua Bang Suma meminta Bang Suma untuk tidak mengakui iman Bang Suma di hadapan manusia, apa yang Bang Suma lakukan? Apakah Bang Suma lebih memilih untuk taat kepada orang tua Bang Suma karena kecintaan Bang Suma kepada orang tua Bang Suma, atau Bang Suma memilih untuk lebih taat kepada Tuhan, atau Bang Suma memilih untuk lebih taat kepada dua-duanya, yaitu orang tua Bang Suma suruh mengakui di depan manusia, tapi karena di saat itu ya karena orang tua Bang Suma yang meminta, ya Bang Suma supaya taat kepada orang tua Bang Suma mengakui bahwa oh Bang Suma tidak cinta kepada Tuhan. Nah, karena Bang Suma memilih taat kepada orang tua. Tapi setelah di luar itu, baru Bang Suma mengakui. Apakah Bang Suma memilih melakukan keduanya sehingga terlihat oh taat kepada orang tua, tapi di satu sisi juga Bang Suma taat kepada Tuhan, atau Bang Suma memilih bahwa taatnya hanya kepada Tuhan saja? Silakan Bang Suma. Oke, baik. Tadi saya rasa sudah cukup di dalam Al-Quran surah Luqman. Di situ dijelaskan wasainal insan biwalidai hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin dan seterusnya. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Allah. Jadi perintah Tuhan itu harus kita taati untuk berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu sama halnya kita taati, kita kasih, kita cintai Tuhan kita. Karena itu adalah perintah Tuhan kita untuk mencintai kedua orang tua kita. Nah, bagaimana kalau orang tua kita itu beda keyakinan? Apa kata Allah? Perlakukan mereka fit dunya ma'rufan. Lakukan hubungan kepada keduanya dengan perbuatan yang baik. Pergauli mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Itu perintah Al-Quran. Beda akidah, orang tua kita bisa taat atas segala perintah-perintah yang lain. Kita boleh kemudian hidup bersama dengan beliau. Tapi yang satu itu kita tidak bisa. Karena lakum dinukum waliyadin. Engkau ayahku, engkau ibuku. Tetapi kita beda keyakinan. Pada saat aku sholat, aku sholat. Pada saat engkau gereja, silakan gereja. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Nah, sedangkan mohon maaf, yang saya pelajari selama saya belajar tentang kristologi, di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 13 nomor 6 dan seterusnya, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, anak laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu sendiri, ibumu, ayahmu membujukmu diam-diam, katanya mari kita menyembah kepada Tuhan lain. Apa kata dalil di situ? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat harus mengikutinya. Ini perintah, Bung, di dalam Bible, tapi bukan kitabnya saudara. Itu kitabnya di Yahudi. Terjemahannya aja yang Anda pakai. Ulangan 13, apabila anak ibumu, istrimu maksudnya, saudaramu laki-laki, anakmu laki-laki,
anakmu perempuan, istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, maka jangan kamu mengikuti dia, tetapi bunuhlah. Bunuhlah dia. Bang Juma. Itu dalil. Juma. Iya. Bang Juma. Iya bang, Ya. iya bang. Di sini kita membahas tentang kitab kita masing-masing, Bang. Tapi Oh Abang iya sudah- iya. Sorry. membahas kitab orang lain. Oke, sorry. Saya fokus, Bang. Oke, siap. di sini, Bang Ramis, saya ambil sebentar, Bang, ya. Jadi di sini ini kita masuk ke tema sebentar, Bang Juma, ya. Oke, silakan. Nah, ini tema yang saya buat di sini kan, siapa yang bisa mengampuni dosa? Tentu jawabannya adalah Tuhan. Sepakat kan, Bang? Sepakat. Ya. Jadi di sini kan selalu saya minta 3 hal di sini sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Sejauh ini belum saya dapat, sejak saya buat tema di sini belum saya dapat jawaban, selain mungkin nanti di Bang Juma beda jawabannya gitu. Itu yang saya harapkan gitu dia, ya. Iya. Jadi di sini 3 hal yang kita butuhkan, apa saja itu? Nah, siapa yang mengampuni dosa? Oknumnya. Siapa yang diampuni dosa? Oknumnya. Siapa yang menjadi saksinya gitu dia. Itu yang selalu saya minta di sini sesuai dengan tema ini. Dan itu yang pernah ada, yang pernah nyata, yang pernah terbukti, sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu memang bisa mengampuni dosa. Dan ada buktinya. Abang paham apa yang saya maksud? Saya sangat paham. Oke. Jadi di sini kan saya selalu mendahului teman-teman bahwasannya seperti yang saya bawa di sini datanya, tapi di sini saya selalu membawa tentang Matius 9 ayatnya ke-2 sampai ke-8 di sini. Bahwasannya siapa mengampuni dosa, oknumnya yang saya bawa adalah Yesus di sini. Nanti Bang Juma nanti tolong jelaskan sama saya seperti yang saya bawakan di sini sesuai dengan kitab suci Abang sendiri, Bang, ya. Oke. Di sini ketiga hal itu yang saya bawa di sini saya akan bacakan. Kita tidak perlu berbantah-bantahan, tetapi sesuai yang ada saja kita kasih, Bang Juma. Paham, Bang? Iya, silakan Bang. Saya ikut aja. Oke. Selama nggak ada hujatan, berarti saya sambil tiduran. Lanjut. Oke, Ya. Juma, sebentar. Sebelum kamu baca tappingan itu ajaran Islam atau apa itu? Bang Apa Speder. itu, Bang? Bang Speder itu Coba moderator nggak usah dulu, Bang Speder. tapping di bawah moderator, kontrol orang yang tapping. Jangan sampai kita menghujat di sini. Ya. Iya, kalau Coba ada bisa moderator tegur, nanti moderator aja yang membisukan. Biarkan aja, Bang. Alim bisa kamu tegur itu umat-umat Islammu, pengikutmu tuh kepanasan di bawah tuh. Ya, bagi Santai teman-teman aja Bang, santai aja yang Bang. di bawah, Biasanya itu terjadi. Kalau Santai aja. aku bisa tapping juga. Aku ngomong di sini juga bisa. Silakan aja Bang. Kalau itu menurut Abang Bang bagus, silakan. Speder, Abang Speder, Jadi fokus coba host, dulu, Bang. Fokus moderator dulu. atur ya. Atur Iya, yang ya, baik. fokus dulu, Bang. Fokus dulu. Karena kita di sini mau santai, kita fokus dulu. Bebas siapapun nanti yang bernarasi, bebas semua teman-temannya. Minta nanti siapa saja mau bernarasi. Nah, di sini kan saya selalu membahas tentang tema saya yang saya buat. Nah, saya buat di sini tentang tema apapun yang orang bawa, saya selalu tidak pernah membantah gitu dia. Memang sampai segitu penyampaiannya gitu dia. Yang saya bawa di sini adalah Matius 9 ayat 2 sampai 8. Dikatakan di sini bahwa siapa oknumnya yang mengampuni dosa yang saya buat? Yesus orangnya, karena dia adalah Tuhan bagi kami orang Kristen. Mungkin dari yang lain nanti apa juga nanti Bang Juma bawa, itu terserah Bang Juma. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu
mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun dan pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi di sini kita jangan saling membantah dulu. Yang saya minta di sini ketiga hal itu sesuai dengan kitab suci Abang. Mungkin beda nanti jawaban dengan yang lain, itu yang saya harapkan. Silahkan Bang Juma. Iya, baik. Tolong di mute yang lain kalau bisa ya. Jadi gini, saudara, kalau di Islam itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijelaskan di dalam Al-Quran Maha Pengampun, dan gelar Maha Pengampun itu tidak diberikan kepada makhluk. Iya, mungkin Abang Juma bisa kasih ayatnya sama saya. Oknumnya siapa yang mengampuni dosanya, dan oknumnya siapa yang diampuni, dan siapa menjadi saksinya nanti. Surah apa dia, Bang? Mungkin saya ingin belajar di sini, Bang. Al-Quran surah An-Nisa ayat 110. Allah diterangkan. Bang Rames bisa buka, Bang? Allah Ghafur Rahim. An-Nisa ayat 110. Entar saya Allah Ghafur Rahim. Boleh saya bernarasi sambil dilihat? Silakan Bang. Oke, baik. 110 kan? 110 ya. Allah Maha Pengampun. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Kalau pengampun itu sifatnya hanya level manusia. Nah, kemudian di dalam Al-Quran diterangkan surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau ingin dicintai oleh Allah dan ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sebab Allah itu Maha Pengampun, bukan hanya Maha Pengampun, tetapi Maha Penyayang. Itu dari Al-Quran. Kayaknya Bang Juma nggak paham apa yang saya maksud, Bang. Belum paham. Nah, di sini tadi kan saya mengatakan bahwa fakta yang pernah ada, yang telah terbukti bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa si A atau si B. Yang saya minta di sini, di mana siapa orangnya dan siapa saksinya. Itu saja yang saya minta, Bang. Kalau kaidah seperti makhluk Yesus, jangan bilang Yesus. Di sini kan kita ya kan Yesus makhluk, Bang. Gimana ceritanya? Anda menginginkan ini kan saya akan bacakan sesuai dengan kitab suci saya. Saya bawa tadi ayatnya itu Yesus, karena Yesus kan manusia pada saat Yesus begitu. Bentar, Bang. Dia kan Tuhan bagi kami. Itu Abang diam dulu. Abang nggak bisa membantah itu karena kami meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Jadi yang saya minta sama Bang Juma hanya yang 3 kali ini, kalau ada kasih ayatnya, pernah Tuhan mengampuni dosa si A, dan apa ada saksinya gitu dia. Itu saja yang saya minta. Saudara ini mohon maaf nih, izinkan saya bicara dulu ya. Saudara jangan gunakan standar agama Anda dengan agama Islam. Anda Tuhannya manusia, kami bukan manusia, Tuhan kami. Gimana ceritanya? Sedangkan Yesus mengatakan, sabar saudara, sabar. Yesus itu mengatakan apa? Bapak ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kan Yesus masih berdoa kepada Tuhannya. Emang Bapak bisa dilihat? Abang Juma kan sudah saya katakan jangan dulu bantah. Ini kan sesuai dengan kitab suci masing-masing, ada seperti itu atau enggak. Lucu abangku ini. Abang mau minta sesuai dengan kitab masing-masing, tapi Anda menginginkan Islam harus sesuai dengan maunya Anda. Kan lucu. Enggak, artinya ada atau enggak gitu aja. Standarnya kami wallahu ghafurur rahim. Berarti intinya enggak ada kan gitu kan. Loh, kok ini Tuhan kami loh. Kalau manusia, Nabi Muhammad diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, dikatakan di sana apa? Beliau diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Nabi Muhammad. Iya, saya paham, Pak. Yang saya minta di sini. Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia.
bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa itu agar kita Bukan lagi mengampuni kalau Nabi Muhammad mensucikan. Mohon maaf, coba semua diam dulu. Jadi begini, dua-duanya tidak saling paham ini. Ini yang host minta ini ada nggak tertulis bahwa Tuhannya Bang Suma pernah dosa siapa yang pernah diampuni, sedangkan Bang Suma sudah bilang bahwa oh Tuhannya bukan manusia, jadi tidak langsung tampak seperti itu. Nah, akan tetapi di sini salah pemahamannya antara keduanya yang saudara host minta kalau boleh ya, kalau bukan Tuhannya kan Tuhannya tidak serupa dengan manusia, ya mungkin Rasulnya Nabi Muhammad wa yuzakkihim. Ya silakan. Silakan ditunjukkan datanya di mana bahwa Rasulullah itu pernah mengampuni dosa siapa. Mengampuni itu kan memaafkan, Bung. Memaafkan, mengampuni itu memaafkan. Apa silakan, yang masalah? Silakan dilanjutkan. Coba tadi dibaca ulang Al-Jumu'ah ayat 2 itu apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka. Nabi Muhammad itu mensucikan, Bung, bukan mengampuni lagi, lebih tinggi. Ini kan dia mengampuni, mensucikan orang. Loh, mengampuni itu masih pekerjaan rendahan. Ini beliau mensucikan, ya. Gila nggak? Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan. Yesus diutus untuk mengampuni. Kalau Nabi Muhammad mensucikan manusia. Itu dalil. Tidak ada dalilnya Yesus menghapus dosa. Kau ambil jari-jari saya 5-5-nya. Kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Saudara, santai. jari-jari saya kamu ambil, gorok leher saya kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Gorok leher saya. Leher saya kamu ambil. Leher saya saudara boleh ambil kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Ambil leher saya. Ambil. Kecuali Anda menggunakan bahasa terjemahan. Nah, tapi kalau original teksnya nggak ada. Bang Juma, itu saudara. Bang Juma, ya. Abang tadi kan mengatakan Allah itu tidak kelihatan. Dan melalui memang Tuhannya Yesus juga nggak kelihatan, Bang. Jangan bahas ini khusus Abang kitab suci Abang, jangan Abang bawa yang lain. Nah, di sini yang saya tanyakan di sini kan tentang siapa yang bisa mengampuni dosa. Jawabannya Pencipta kan langit dan bumi. Tuhan saya Maha Pengampun. Wallahu Ghafurur Rahim. Ya, Tuhan. Nah, ini kan Abang mengatakan kalau Tuhan secara langsung nggak bisa, kan gitu kan? Bukan tidak bisa, kok nggak bisa? Coba Anda baca kitabnya orang Yahudi. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa orang-orang hambaku dari surga. Ini yang saya minta kitab Abang. Sama. Al-Quran saya mengatakan Wallahu Ghafurur Rahim. Jadi aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu nanti pengampunan dosa itu menurut Abang itu nanti pembuktiannya atau sudah pernah terbukti, itu aja. Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad mensucikan umatnya nanti atau sudah pernah ada. Sekarang kalau di Tuhan Anda pembuktiannya apa? Hanya dengan berkata kan, dosamu telah diampuni. Mana buktinya? Dengan ucapan kan? Buktinya apa? Orang lumpuh ini berjalan, Bang. Kalau Nabi Isa biiznillah, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu atas izin Allah. Begitu juga Yesus. Aku tidak dapat dengan Yesus. Isa Tuhan kan dia atau apa? Saya dalam Al-Quran saya Nabi Isa melakukan mujizat izin Allah. Yesus juga begitu. Dosa itu siapa, Bang? Tuhan. Yesus tidak mengampuni dosa. Kasih dalilnya kalau ada. Ini kan dia. Saya kasih leher saya kalau ada Yesus mengampuni dosa. Aku bilang leher saya kau mau ambil. Leher saya kau gantung di Monas kalau ada dalilnya Yesus mengampuni. Diam dulu. Di sini kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan bagi kami. Maka yang saya minta bagi Abang itu Tuhan itu siapa yang bisa mengampuni dosa, dan dalilnya di mana bahwa pernah mengampuni dosa seseorang, kan itu saja yang saya minta. Buktinya apa? Saksinya mana?
Kan cuman ucapan, Bang. Yesus juga cuman ucapan. Ya, Mana buktinya? begini Bang. Gimana orang ini? Tuhan saya bukan Allah-Allah. Tuhan saya bukan ular. Tidak seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda itu punya nona. Bisa dilihat. Jadi gitu. Nah, sekarang Bapak bisa nggak dilihat Bapak? Bisa nggak? Bang Suma. Ketawa. Enggak. Saya memang begitu, saudara. Kalau sudah berhadapan dengan orang-orang tak berakal, saya memang begitu. Kalau masih berakal, saya santun. Tapi kalau sudah mulai lingu-lingu, mulai beleng-beleng, kalau sudah mulai beleng-beleng ya kayak gitu. Yang saya minta juga, ada nggak Bapak mengampuni dosa? Ada nggak Bapak mengampuni dosa? Sebentar, Bang Jo, sebentar. Aku muralin dulu, ya. Kalau kamu punya akal, apakah Allah menghapus dosa? Iya. Wallahu tanya, Allah menghapus dosa. Coba dalilnya tadi tanya kalau Allah menghapus dosa. Di mana ayatnya dalam Al-Quran? Ali Imran ayat 31, Cak Ayu. Sebentar, Ali Imran ayat 31. So paten, so pintar. Sebentar, emang bisa baca Quran. Dulu, ya. Inilah saudara-saudaraku Kristen. Kasihan kali kalian ini, ya Allah ya Karim. Yesus aja minta ampun kepada Bapa. Yesus manusia yang minta doa, minta ampun. Santai saja Bang Juma. Kalau mau dicari, saya santai, Bung. Saya santai. Iya. Santai. Biarkan dulu dicari. Silakan Anda baca. Silakan. Iya, aku bacalah. Katakanlah dalam kurung tidak ada, dalam Arabnya tidak ada Nabi Muhammad. Iya, makanya belajar original teks. Mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Mengampun, lagi Maha Penyayang. Yang aku tanya, menghapus, bukan mengampuni, menghapus. Nah, ayo coba buktikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Mengampuni itu artinya menghapuskan. Memang mengampuni artinya memaafkan, tapi tidak menghapus dosa. Ayo, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Dengar ya, Nur Alim aku bilang. Allahu Akbar. Santai, jangan. Siapa yang Allahu Akbar. dan batu yang mana yang menghapus dosa? Makanya saya sudah tutupi kalian diskusinya kemana-mana soalnya. Iya, soalnya tadi di dalam kan? Iya, soalnya tadi dia malu, saudara kita ini malu di Ulangan 13. Ternyata boleh membunuh kedua orang tua anak kita kalau mengajak kita keluar dari agama. Jangan dua-duanya ngomong. Aku cuma minta datanya Allah menghapus dosa. Coba. Tadi sudah dibacakan, kau sendiri yang baca, koplak. Di sini tidak ada kata menghapus. Dengar Nur Alim. Menghapus dengan mengampuni. Dengar dulu. Dengar ya Nur Alim. Iya, berarti begini, saudara Silver. Saudara Silver. Allahu Akbar. Berarti kalau kita bertobat sungguh-sungguh, berarti pasti dosanya diampuni, Bang Suma. Iya dong, itu Al-Quran. Jelas, itu pasti. Pasti. Gini, Nur Alim kamu dengar ya. Dengar ya. Coba Bang Suma gimana Bang? saya. Jangan terlalu nampakkan kebencianmu, saudara. Kasihan atas nama ajaran kasihmu itu yang cuma hoax. Jangan bawa kasih sini, kita buktikan kebenaran. Satu-satu kalian ngomong. Kasih hoaxmu jangan terlalu dipamir, saudara, supaya santai aja. Saya minta coba nanti Bang Suma, tapi ini sebenarnya bukan poin pembicaraan saya sih. Tapi ya sudah terlanjur, jadi ya saya hanya apa aja. Ingat ya, Nabi Muhammad itu menghapus ya, mensucikan ya. Ingat itu. Oke. Bang Suma. Ada Nabi Muhammad. Mensucikan wa yuzakihim. Santai kita pahami dengan jawaban itu kan mensucikan kan? Iya. Sebentar. Nah, itu saya mau lanjutkan. Kalau memang itu mensucikan. Yes. Yang saya minta tadi kan 3 hal di sini. Adakah di sana dikatakan saksinya atau enggak? Itu aja. Nabi Muhammad saksinya sejazirah Arab sampai hari ini. Nabi Muhammad. Nah sekarang Yesus siapa saksinya di Yahudi hari ini? Saksi Muhammad dari Hongkong. Jangan dulu ke sana, Bang. Ayo. Gimana Paulus sih? siapa saksinya Paulus? Konsisten, Bang. Ini abang jawab sesuai dengan kitab suci abang saja. Makanya nah ini saudara saya kan ditanya, sejazirah Arab saksinya Nabi Muhammad, sejazirah Arab mengimani beliau.
menjadi makmumnya. Paulus siapa di Yahudi jadi makmumnya? Nggak ada, cuma dipatikan. Dosa, Bang Juma, dosa yang saya minta, dosa siapa yang diampuni itu? Oknumnya siapa? Itu yang saya minta. Saya kan bawa oknumnya orang lumpuh. Buktinya dia bisa berjalan. Di sini kalau pada masa itu tidak ada orang lumpuh di zamannya Nabi Muhammad. Iya, siapa orangnya? Yang nggak ada orang lumpuh. Nggak ada orang lumpuh saat itu. Gimana cerita? Bukan hanya orang lumpuh, Bang Juma. Diam dulu. Di sini yang saya minta tiga hal saja kepada Bang Juma. Kalau abang mengatakan itu Nabi yang mengampuni dosa, dosa siapa yang diampuni Nabi? Siapa orangnya? Nabi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya mengatakan nabiku mensucikan, bukan menghapus dosa. Iya, mensucikan. Kita nggak tolak. Di sini siapa yang disucikan dosanya? Kami umat Islam disucikan, ya Allah ya Karim. Kami umat Islam disucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Salah satunya oknumnya itu Seluruh umat Islam disucikan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Oke. Itu dalil. Abang bawa Itu dalil. Sekarang Anda hanya mengatakan Yesus mengampuni orang buta, Yesus mengampuni orang lumpuh. Sekarang boleh nggak? Bang Juma, ini ada spam di sini kawan-kawan abang. Nah, mungkin kita tidak bisa akan lanjut ini kalau ada spam seperti ini. Kenapa kalian kenapa? 192 orang di sini. Apa sih tujuan kalian meneping seperti itu, teman-teman? Apa tujuan kalian? Mereka kepanasan, kita bongkar sini ajaran Al-Quran gitu. Bongkar nih. Karena di sini tadi bongkar nih. Tidak ada Allah yang bisa menghapus dosa masuk. Jadi dalilnya sudah jelas di situ. Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Kamu matamu Bang Juma, kalau teman-teman Bang Juma seperti itu, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kenapa teman saya? Kenapa? Ada apa dengan teman saya? Ada spam 300 ini. Nanti ini ada laporan ini. Kepanasan mereka, Jo. Kepanasan mereka di bawah. Kepanasan. Gurunda mereka dihajar di sini. Mereka kepanasan. Jadi gini, teman-teman. Saya hanya minta kepada Bang Juma. Spider manusia pemimpi. Siapa oknum yang telah diampuni dosa? Dan apa dampaknya kepada orang yang sudah diampuni dosa itu? Abang Juma mengatakan saksinya semuanya orang. Iya dong, jelas itu. Kalau anda saudara, itu hanya Anda baca di surat kabar yang tidak diimani oleh orang Israel. Siapa yang mengimani Matius? Kitab Matius. Kitab Matius. Kitab Saudara, diam dulu. Gini ya, kalau abang mau bahas kitab suci abang, itu saja jawabannya di kitab suci abang. Jangan kemana-mana kitab suci orang Tapi lain. Anda bertanya menjadikan kitab Anda sebagai standar, kan itu koplak namanya. Kenapa? Anda bertanya. Ini saya minta Bang Juma. Anda pakai standar Bible bertanya kepada Quran, itu udah nggak nyambung. Pernah nyata Tuhan itu mengampuni dosa seseorang? Itu standarnya dari Biblemu, kawan. Yesusmu turun dipotong nanotnya, itu standarmu. Jangan kau pakai di standar kami. Jangan kau pakai. Jangan kau pakai standar di kitabmu. Saya malah mengatakan kepada saudara, kepala saya boleh kau gantung. Udah, turun dulu Bang Juma. Kalau Bang Juma sudah ngomong seperti itu, udah kena bentar teman-teman. Kalau udah ngomong seperti itu, artinya tidak sesuai lagi dengan apa kita sepakati gitu dia. Saya harus turunkan begitu dia. Nah, di sini kita tidak ada penghinaan, tidak ada penghujatan. Nah, siapapun dia saya pasti akan turunkan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa baiklah kita membahas tentang pertanyaan kitab suci kita masing-masing, jawabannya kitab suci kita gitu dia. Maka tadi kan Bang Ramis menjelaskan, dia tunjukkan data. Kenapa saya tadi masuk? Karena nggak ada data gitu dia. Nah, ini saya mau tadi data seperti itu dia.
bahwasannya siapa yang bisa mengampuni dosa itu. Tapi kalau Bang Juma sudah ngomong seperti itu, artinya Bang Juma itu sudah meluapkan tentang kebenciannya gitu dia. Nanti kita kena pelanggaran. Gitu dia. Jadi kalau di room ini siapapun saya persilahkan naik. Tetapi nggak ada penghinaan, nggak ada penghujatan di sini. Dia udah kepanasan, udah nggak bisa apa, mulai lari di nonot. Ya, jadi Padahal dia nggak sadar. begini saudara semua ya. Dari tadi kan kita mau diskusi, itu kita sudah buat poin-poin yang kita mau diskusikan. Nah, tapi pas diskusi itu kita harusnya fokus dulu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara mau ikut juga mensport, ya harusnya fokus dulu dalam diskusi. Jadi kita akan ketemu. Tadi kita bahas tentang bagaimana caranya mencintai Tuhan, mencintai manusia, itu bagaimana. Nanti baru kita kompilasi sehingga kita mendapatkan titik terangnya di sana. Nah, akan tetapi setelah diskusi itu berjalan, itu saya lihat sudah kemana-mana malah. Makanya kenapa saya diam saja. Nah, saya karena gini, aku tadi kenapa aku masuk tadi? Karena saat Bang Ramis tadi menjelaskan itu kan Bang Ramis membawa data gitu, dan tidak bawa data menurut kitab orang lain, khusus di kitab suci kita yang Bang Ramis bawa. Nah, kenapa tadi saya masuk agar kita buka data gitu dia. Nah, ini Bang Juma tadi sudah berkata-kata seperti itu. Nah, berarti di situ kan berarti tujuannya nggak baik. Memang dia itu cuma cari koin ya, Bang Jo. Dia itu cuma cari koin. Dia nggak bisa. Sebenarnya nggak masalah, Bang. Hanya di sini kan kita sebagaimana yang selalu saya katakan bahwasannya kita harus belajar menerima perbedaan. Artinya di sini jangan keluar kata-kata yang tidak baik untuk didengarkan. Itu aja yang saya minta. Ya, itu memang saya sangat setuju juga, karena kita di sini dari tadi kita sepakat bahwa kita berdiskusi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkan kita. Nah, apabila kata-kata yang kita sampaikan itu sudah keluar dari jalur, juga saya juga tidak setuju. Makanya, jangankan itu, setelah pengikutnya dibawa jajak kepanasan tappingnya. Makanya kalau moderator tuh lihat tappingan gitu, blokir aja orang-orang yang tappingan yang nggak masuk akal. Ini kan mereka kan melakukan spam ini. Begini ya, untuk saudara-saudara saya, kalau ada tappingan-tappingan seperti itu biarkan saja, karena kita harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu yang mereka akan tuai juga, saudara. Kita berdoa mengampuni mereka, itu saja. Itu tugas kita. Kenapa saya tadi awali sebagaimana kita itu mengenal Tuhan kita dengan benar, kita akan berusaha bagaimana Tuhan yang benar itu menyatu dalam diri kita, dan apabila Tuhan itu sudah menyatu dalam diri kita, terbukti bahwa Tuhan itu menyatu dalam diri kita, maka kita akan biarkan Tuhan itu sendiri yang ambil alih dalam hidup kita. Sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang ada di dalam Tuhan, yang datang dari Tuhan itu yang baik. Jadi dari perkataan, dari perbuatan, dari kelakuan kita, itu sesuai dengan ajaran yang baik itu. Tuhan yang mengajari tentang kebaikan itu. Jadi kita tidak mempermasalahkan Tuhan mau begini, Tuhan mau begitu. Itu nggak perlu kalau menurut saya. Artinya di sini saudaraku ya, kita memperkenalkan Tuhan kita yang kita katakan Tuhan kita itu benar kepada orang lain, kita perkenalkan itu dari diri kita sendiri. Begitu dia. Sehingga orang akan menilai kita. Bukan kita mengatakan kita begini, kita begitu, saya begini, saya begitu. Enggak. Tapi orang lain lah yang menilai kita gitu dia. Tapi Bang Juma tadi tidak menahan emosinya dan dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ya terpaksa saya keluarkan gitu dia. Dari awal Jo, itu dari awal narasi dia itu udah mulai menghujat itu. Dia sengaja tadi aku mau bantah, cuma aku mau ikutin dia dulu. Dari awal tadi kan. Jadi inilah Bang Speder ya, dimana kita mengatakan kita akan menerima segala sesuatu apa yang dikatakan orang lain sekiranya masih sesuai dengan kitab suci gitu dia.
Saya kan hanya meminta tadi kepada dia bahwasannya ada seperti ini atau enggak kan gitu. Nah jawabannya kemana-mana. Saya tidak mau mengejar kemana-mana. Yang saya minta ada atau enggak itu aja. Berarti jawabannya masih sama dengan yang lain juga gitu dia. Nah saya tadi kan berharap bahwa beda dengan yang lain jawabannya gitu dia. Saya dari awal tadi sudah mengatakan yang saya harapkan nanti beda jawaban Bang Juma dengan yang sesudah-sudahnya kan gitu saya bilang. Dari awal karena dia membenarkan Anda itu kalau kita kejar udah ribut, makanya aku diam. Dia membenarkan perkataan Anda. Jadi gini, dari awal tadi Bang Speder saya sudah jelaskan. Sebelum kita memulai, saya bilang tadi sama Bang Juma, kalau kita nanti memulai diskusi baik Kristen baik Islam sesuai dengan pertanyaan jawaban itu tidak bisa membawa kitab suci orang lain. Itu yang saya tadi bilang. Dia sudah mengiyakan. Tetapi dia selalu saya melihat di situ, dia bawa-bawa seperti itu. Nah, saya sebenarnya susah sekali menerima kalau dia sudah menggabungkan gitu dia. Maka kita bertanya kepada mereka menjawab sesuai dengan kitab suci mereka gitu dia. Tapi kalau mereka mengkait-kaitkan, nah itu udah salah gitu dia. Karena dari awal kita mengatakan udah seperti itu, sepakat kita tadi gitu dia. Kita udah sepakat bahwa tidak bisa kita nanti saat menjawab pertanyaan, tidak bisa kita akan menjawab di kitab orang lain. Jadi begini teman-temannya. Saya tadi keluarkan dia karena dia tidak menahan lagi emosinya. Nanti kalau dilanjutkan mungkin kita akan rungkat gitu dia. Karena saya tahu siapa yang di atas juga gitu dia. Tidak sama seperti saya. Sebagaimanapun nanti hinaan, hujatan dari kalian semuanya, saya tetap sabar gitu dia. Nggak jadi masalah Jo. Iya, jadi saya sebenarnya sudah siapin data tadi Bang Jo. Saya sudah siapin dia data. Itu bahkan nanti saya akan komparasi. Itu ada datanya di sini. Bahkan saya sudah siapin di sini. Ya, saya sudah siapin data-data saya. Bahkan kalau di sini kalau kita lihat itu di keluaran saya nanti mau bawa, saya akan bantah mungkin dia. Bentar Bang Rames. Ini ada Bang Rames, bentar dulu bentar. Angelin, selamat malam. Angelin, selamat malam. Angelin, selamat malam. Nah, kalau nggak ngomong turun aja kakak ya. Lanjut Bang Rames. Ya kalau teman-teman mau diskusi, teman-teman mau diskusi, moderator silahkan pilih di bawah itu ada banyak orang yang mau naik, silakan. Iya, jadi tadi saya sudah siapin data-datanya untuk saya counter dia. Nanti saya tujuannya pada saat ditentukan pada satu pilihan itu harus seperti apa. Ya tadi tentang apa saya sudah dapat pilihannya, tapi ya saya tidak bisa lanjut karena soalnya sudah jadi saya tidak mau kalau satu berbicara semua bicara kan jadinya mau dengar siapa betul. Maka saya diam aja. Akan tetapi mungkin saudara-saudara yang lain kalau mau diskusi boleh naik ke sini. Poin utamanya kita kan di sini berdiskusi untuk saling belajar. Tapi kata-kata yang kita sampaikan juga itu kita harus jaga. Karena yang kita bawa itu adalah iman kita. Nah, jangan sampai orang beranggapan, oh mungkin yang diajarkan seperti itu. Makanya kenapa tadi host menurunkan Bang Suma. Untuk saudara-saudara yang menonton, saudara-saudara perlu ketahui bahwa ada kata-kata yang sudah bergeser dari yang seharusnya gitu loh. Makanya kenapa diturunkan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain mau berdiskusi silakan naik. Hanya di sini kita berdiskusi
kita harus menemukan satu titik bahwa tujuan diskusi kita itu memang benar-benar bermanfaat, itu tujuannya. Iya. Kita Kenapa? tidak perlu kalah menang di sini. Kita nggak Kenapa? cari kalah menang sini. Kenapa saya sarankan di sini diskusi santai? Kenapa yang saya sarankan di sini kalau saat ditanyakan tentang kitab kita, jawabannya di kitab kita, baik Islam, baik Kristen seperti itu, agar orang juga mengetahui bahwa ada tertulis seperti itu di kitab kita. Sekiranya orang-orang yang tidak pernah membuka, nah menjadi membuka gitu, mencari tahu gitu dia. Ada enggak seperti yang dinarasikan tadi gitu dia? Ya, ini kita sapa tamu dulu. Selamat malam Bang Ferry. Apa kabar Bang Ferry? Selamat malam, Bang. Iya, ada Bapak Esako? Kabar Bapak, Baik. saudara? Baik. Oke. Cuman gini ya, Bang Dan Rames. simbol-simbol salib yang ada di dalam pemakaman itu dibatalkan kecuali segala sesuatu itu terjadi, ya. Kalau segala sesuatu itu terjadi, sebelum segala sesuatu terjadi, Nggak ada ayat kayak tidak gitu, bisa Pak. dibatalkan. Nggak ada. Ada, Bang. Ada, pernah saya baca, saya lupa. Bentar, Yang ada itu lagi tadi di cari, Matius bentar. 5. Iya, di Matius 5 ini berkata demikian. Di ayat lain itu, dia telah memberikan suatu ultimatum tentang hukum Taurat itu. Makanya di ayat lain itu, di situ berkata siapa si Paulus itu. Makanya dia mengatakan demikian. Karena ada perkataan Yesus di ayat lain berkata demikian. Ya, segala sesuatu. Ini orang ngarang deh, ayatnya nggak ada, dipaksain ada, minta dibuktikan nggak ada, kayak mana lah ini? Bentar. Ini itulah yang saya lagi cari, Bang. Lagi Ini saya saya cari bantu. itu ayatnya. Makanya Ya. saya bantu sebutin bunyi ayatnya, Anda tolak. Tadi saya Enggak. sudah sebutkan. Ini Sebelum saya lenyap lagi cari. langit dan bumi, satu titik atau satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi. Ayat Sebelum semuanya penguatnya, itu terjadi. Hah? tidak itu lah tadi saya sebutkan. Matius 5. Ya, sebelum semuanya terjadi, lebih Iya, mudah langit dan bumi lenyap. Lenyap, lebih mudah, diartikan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Tidak bisa dibatalkan hukum Taurat segala Lah sesuatu. iya. Astagfirullahaladzim. Ini kebelit lidah Bang Adi. Sebelum segalanya sesuatu terjadi. Tetapi sudah terjadi sebelum segala sesuatu Oke, terjadi. stop. Apa yang dimaksud di situ? Udah cukup lah, kembali di situ udah lah. Sebelum kematiannya Yesus di atas kayu salib. Lah Dan ini bangkit kembali tiba-tiba ke antara sini orang Biarin nggak aja, nyambung. biarin aja dia ngarang nggak apa-apa. terpenuhi segala sesuatu Biarin aja. perbuatan yang itu. Suka-suka bisa dia aja. dibatalkan hukum Taurat itu. Sehingga pembatalan hukum Taurat bukan maksudnya hukum Taurat yang mana dibatalkan, bukan hukum Taurat perintah-perintah, tidak. Apa yang hukum-hukum yang berlaku pada saat itu, hukum akibat daripada hukum Taurat itu. Ada apa ya mereka? Kenapa mereka ini rata-rata blow on ya? Kok blow on? Justru apa yang blow on? Tidak bisa mengartikan bahasa Indonesia yang baik. Diajarin tapi malahan ngotot, nggak mau mengerti. Ya begitu saudara. Bro Chris, hukum Taurat itu untuk siapa sih? Hah? Untuk hukum Taurat untuk siapa? Hukum Taurat kalau di dalam Alkitab untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Anda Bani siapa? Bani apa? Ya kita sebagai manusia yang di bangsa Asia ini termasuk dari keturunan Bani Israel. Dari mana itu? Hah? Dari Kok mana? bisa? Kita kan keturunan dari Abraham. Saya sebagai orang Asia itu keturunan dari Abraham. Bani Israel salah satu dari Bani Israel. Emang di situ ditulis hukum Taurat untuk keturunan Bani Israel. Ada tulisan kayak gitu? Ya, untuk Bani Israel ya seluruh Bani Israel siapa aja keturunannya ya termasuk kita. Oh, orang Asia. jadi Anda Bani Israel. Ya, kita kan turunan dari Bani Israel kita ini. Oke, baik. Apa fungsi hukum Taurat buat Anda? Hah? Apa fungsinya? Kok apa fungsinya? Ya fungsinya untuk memperingatkan kita untuk tidak melakukan suatu pelanggaran apa yang diperintahkan di Tuhan. Oke.
Hukum Taurat itu memerintahkan menyembah siapa? Hukum Taurat menyembah Allah. Oke, kalau Kristen menyembah siapa? Ya menyembah Allah. Jadi Yesus nggak disembah. Yesus itu Allah itu sendiri karena Dari Yesus mana datanya itu? pada mulanya adalah firman Lari-lari. bersama-sama dengan Allah dan firman itu Yang pada adalah bilang Allah itu semua sendiri. nih. Banjuma mau masuk Yohanes nggak Banjuma? 1 ayat 1-14 Olahraga dulu, Firman Banjuma. itu Jangan telah tidur dulu menjadi lah. manusia dan telah diam bersama kita. Tumpahkan Ya, kesalahannya itu. Banjuma di sini dari room tadi. Kan udah ada. Ya udah ada ayatnya. Karena Yesus itu kan firman Allah yang telah menjadi manusia. Berarti kalau firman Allah atau berkata ya Allah itu sendiri. Begitu. Banjuma tumpahkan di sini, Ya. silakan. Kita diskusikan tidak bisa membantah saya apa yang saya imani dan apa yang saya jelaskan. Karena apa? Begitulah yang ditulis di dalam firman Tuhan dan kami sebagai umat Kristen percaya dengan hal itu. Kamu aja kami nggak memaksakan apa yang kamu imani dalam keimanan kamu sebagai Cukup gantian ya Bang ya. Walaupun sebagai kami Buset dah. Kristen nggak masuk akal ya begitu. Oke, Yang boleh maaf. gantian Bang. Ya silakan. Oke, makasih. Silakan Banjuma. Iya. Jadi Yesus itu berpesan kepada muridnya, kepada kaumnya Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat. Kenapa harus waspada? Karena kalau sudah masuk dalam kesesatan, lingkaran penyesat, maka otak mati, lumpuh saraf-saraf otak kecil dan otak besar, otak kiri kanan itu lumpuh. Sehingga tinggal mulut, tinggal modal mulut ngomong. Otak sudah nggak berfungsi lagi, tinggal mulut. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh mulut dianggap benar. Karena kuping udah nggak berfungsi, mata udah nggak berfungsi, mulut hanya keluar-keluar aja kayak pantat ayam. Berbicara mengenai Yesus, itu adalah hak milik Bani Yakub. Yesus dalam arti kata nabi, utusan Tuhan untuk Bani Yakub. Kristen ini penumpang gelap yang gak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Mereka ini memperlihatkan sisi luar seakan-akan Bani Yakub. Mereka bukan. Mereka lah orang-orang yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Dalilnya di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Yesus berpesan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel. Kenapa Yesus? Hati-hati Kidi. Akan ada nanti orang datang bukan Bani Israel. Bukan dari kelompok kita. Tapi kemana-mana jual nama Yesus. Kalau dia ngomong toh, ya Nabi bilang Yesus itu Kristus. Sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Tapi mereka ini bukan pengikutku. Hati-hati, mereka adalah penyesat. Dia akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah inilah yang dimaksud Kristen. Yang dimaksud Yesus ini kepada muridnya Bani Israel ini Kristen. Kristen akan kepanasan, akan keluar api keluar dari hidung dan telinganya, bahkan matanya menyala seperti api ketika dibahas ini. Kenapa? Karena ketahuan kalau ternyata mereka inilah serigala yang nyamar domba yang dinubuatkan Yesus itu. Dia akan ngamuk, marah. Enggak, kami pengikut Yesus. Dari mana? Sampai mereka rela untuk menipu diri mereka dengan mengatakan kami ini adalah Israel, kami ini adalah Yakub, kami ini keturunan Isa, tapi rohani. Itulah kenapa Yesus mewanti-wanti muridnya, jangan sampai kamu kena penyesat itu. Jangan sampai bertemu pun jangan. Apalagi kau percaya. Karena kalau kau percaya, maka kau akan menjadi Kristen. Kau akan menjadi pengikut Kristus. Kalau kau sampai percaya penyesat itu. Nah inilah yang terjadi. Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang diminta oleh Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus Yesus. Nah, jadi Kristen-Kristen ini adalah saudara-saudara kita yang dalam keadaan dijerat oleh tipu daya oleh nabinya Kristus. Paulus adalah nabinya Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak Maria, yang datang mengajarkan orang untuk menjadi Kristen. Jadi kalau mereka ngomong itu sombong. Wah, kami ini adalah Yahudi. Yahudi rohani. Yahudi rohani. Tapi mulai dari dia buka mulut sampai dia tutup mulutnya kembali,
mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, kalau berbicara mengenai kekristenan pasti bohong, pasti dusta. Tengok aja. Kita saksikan ya teman-teman. Silakan, Anda ngomong, silakan. Kami dengar. Anda mengatakan tadi untuk Bani Israel dan Yesus berkata, waspadalah dengan orang-orang yang datang kepada kita yang bukan dari kaum kita. Ya. Ada Kristen langsung aja ngomong gitu. Maksudnya yang bukan dari ajaran kita, yang bukan dari ajaran Yesus itu maksudnya. Yang bukan dari golongan dia. Ya, bukan dari ajaran dia, yang tidak mematuhi peraturan, yang membantah apa yang telah diperintahkan Yesus itu maksudnya di situ. Kami orang Kristen tidak membantah apa yang diajarkan Yesus. Kata siapa? Yang telah ditulis di kitab kami mengikuti. Tetapi yang menjadi orang-orang yang penyesat itu yang berkata-kata kami yang benar, nabi kami yang palsu. Itu yang diwaspadai kata Yesus. Yang datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus. Nah, bagus. Kami manusia yang apa? Nah, tetapi kami Kristen tidak demikian. Kami melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak kami menolak apa yang dikatakan Yesus. Kami melakukan itu. Justru kami yang waspada, yang pengikut Kristus ini, yang datang kepada kami yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, atau yang lebih benar daripada Kristus, ya itu harus kami waspadai itu. Kok jadi kalian? Emang Yesus? Inilah kalau berbicara Kristen Ya. kalau berbicara pasti dusta. Otomatis itu udah mesinnya tuh, mesin. Pasti mesinnya tuh. Kenapa kejang-kejang kalau saya ngomong? Karena saya Yesus lucu aja. Saya lucu terhadap kalimat saya mengatakan. Kenapa kami mengikuti ajaran setiap orang Kristen berbicara, yang keluar dari mulutnya pasti muntahan kebohongan. Bukan kebohongan. Kebohongan lah. Justru yang sering mengatakan seperti itulah omongan Abang Zuma mengaku-ngaku paling benar. Itu hati-hati itu. Itu nabi-nabi palsu, tanda-tanda seperti itulah. Saya dianggap nabi juga ternyata. Ya, harus hati-hati seperti yang Abang Zuma ngomong ini. Seperti orang-orang Bang Zuma itu, dia berkata seperti lebih dari malaikat perkataannya, dia paling benar. Hati-hati itu. Itu salah satu ciri-ciri orang yang apa itu? Yang palsu. Itu udah gantian. Itu yang dibilang Yesus itu. Nah, silakan. Oke. Tengoklah teman-teman kan. Tidak ada yang keluar dari mulutnya orang Kristen kalau berbicara mengenai agamanya pasti kebohongan. Itu otomatis. Bohongnya di mana Bang Zuma? Di mana saya bohong? Yesus tidak mengenal Kristen, laknatullah. Di mana? Di mana Yesus mengenal orang-orang non-Yahudi? Satu aja. Di mana Yesus pernah mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi? Satu orang aja. Udah Kapan ada itu? dibilangnya pergilah dan baptislah mereka. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus, anak Maria. Di mana Yesus anak Maria pernah mengajar non-Yahudi itu di mana? Mengajar yang maksudnya mengajar yang mana? Ya, Yesus kan mengajar, dia kan guru. Dia kan guru hidup bagi Bani Israel. Waktu dia masih hidup maksud kamu? Ya emang pernah dia mati? Ya. Nggak ada, yang mati itu orang terkutuk, bukan Yesus. Ya waktu dia mengajar kan orang di luar orang Yahudi ada juga yang di situ. Siapa tuh? Di mana itu? Di mana itu pernah terjadi? Di mana Yesus pernah mengajar orang non Yahudi? Di mana? Bohong. Dia mengajar itu banyak di 5.000 orang itu banyak. Orang Samaria itu. Orang Samaria itu bukan orang Yahudi. Orang Samaria itu bukan Yahudi lah. Yang di luar Yahudi itu. Bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel. Bukan. Masa sih? Ya, coba ditengoklah. Perempuan itu yang apa? Yang bukan. Saya tanya dulu. Menurut saudara, orang Samaritan atau orang Samaria ini itu bukan orang berdarah Yakub. Bukan. Masa sih? Buktikanlah mana. Nah, orang Samaria ini dari mana rupanya? Ya, saya nggak tahu di mana dia itu. Tapi di dalam apa nggak ada dibilangnya orang kalau Samaria itu orang dari Bani Yakub, orang Yahudi. Alamak. Ya kan memang nggak ada. Contohnya sama saya ayatnya. Ada. Orang Samaria itu
adalah orang yang berasal dari suku Yusuf dan juga suku Lewi yang melakukan apa lagi istilahnya itu ya? Di mana ayatnya itu? Kawin campur itu apa maksudnya itu ya? Orang Samaria itu saudara, itu masih keturunan Yakub. Cuma Iya, mereka. ayatnya di mana? Kok pakai ayat? Kok bicara ayat? Dibuktikan. Kok bicara? Ada orang Nah sekarang mana ayatnya? Mana ayatnya orang Indonesia murid Yesus kalau gitu? Apa? Memang nggak Mana ayatnya kalau kalian orang Indonesia ini muridnya Yesus? Mana ayatnya? Kan udah dibilang ya ayatnya, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, itu Yesus. Itu adalah makhluk yang dikutuk. Nah, itu yang penyesat itu saya bilang seperti omongan Bang Zuma ini omongan. Sekarang Yesus itu yang dikutuk rupanya. Ini yang dikatakan itu hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Dia berkata seperti apa? Gimana sih serigala berbulu domba, ya seperti lebih dari Mesias yang asli. Mari kita buktikan bahwa yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kita buktikan ya, boleh ya? Bukan di situ ayatnya yang keluar dari Paulus itu. Yang kita buktikan kalau yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus anak Maria. Boleh kita buktikan, boleh? Silakanlah buktikan. Oke, baik. Di dalam kitab Imamat diterangkan begini. Kok Imamat? Mulai kepanasan ya. Mulai ketahuan kalau dia bukan mengikuti Yesus asli. Mulai ketahuan. Baru dipancing sedikit udah mulai kepanasan iblisnya. Apa surat dari apa yang itu kan mulai. Kok mulai? Kamu tadi bilang sama Paulus. Kok apa mulai coba lihat. Silakan. Iya, makanya kalau keturunan Paulus pasti ketakutan kalau baca kitabnya orang Yahudi. Diam ya. Kita buktikan Paulus itu tidak bertemu dengan Yesus. Di dalam Imamat 18 diterangkan begini. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antara kamu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Dia ibumu. Janganlah kau singkapkan auratnya. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, jangan kau singkapkan auratnya. Mengenai seorang anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, jangan kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, jangan kau singkapkan auratnya, karena ia adalah saudara perempuan. Jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia adalah kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-lakimu, ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia adalah istri saudara ayahmu. Pertanyaan saya, apakah ayat-ayat ini, dalil-dalil ini, itu masih berlaku atau tidak? Masih. Kenapa dia masih? Karena ini adalah kebenaran. Ya. Nah, itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa? Paulus mengatakan di dalam suratnya di Galatia 2:21, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam imamat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Jedor. Di mana ayatnya?